Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, meski seringkali kami menghadapi salib sebagai bagian dari pendidikan yang Kau berikan kepada kami, dan Kau selalu juga menghibur kami, menguatkan kami untuk tetap taat kepadamu, meski mungkin berat sekalipun. Taat kepadamu. Bantu kami ya Tuhan, untuk tetap taat dengan penuh sukacita bila kami mengalami penderitaan dan salib. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita lanjutkan kemarin dalam Abraham, ketika Sodom dan Gomora mau dihukum oleh Allah, ya kemudian berupa api yang membara menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan lewat malaikatnya menyelamatkan Lot, istri dan kedua putrinya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kemudian malaikat membimbing Lot, istrinya dan kedua putrinya, maka mereka disuruh pergi, lari dari Sodom dan Gomora itu. Tetapi karena tempat yang diperintahkan itu agak jauh, maka Lot mengatakan, bolehkah aku di tempat yang kecil, pendek, tapi berupa bukit. Akhirnya malaikat menyetujui permintaan dari Lot itu. Dan yang kemudian terjadi adalah bahwa mereka tidak boleh memandang ke belakang. Ya, tetapi ternyata istrinya memandang ke belakang sehingga menjadi batu kapur yang dia mati karena memandang ke belakang. Saudara, menarik kisah ini adalah, ya sekali lagi, ketika orang menderita yang juga seringkali bukan hanya disebabkan oleh kesalahannya sendiri, tapi kesalahan masyarakat, kesalahan sesuatu atau perbuatan dia sendiri, ya itu seringkali ada aspek saya mengatakan tidak seluruhnya, ada aspek hukuman. Karena kita berdosa, karena kedurjanaan orang Sodom dan Gomora yang hidupnya kacau balau yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ada aspek hukuman. Ya, ketika mereka diberitahu, tidak juga bertobat. Kita masih ingat di Hollywood beberapa waktu yang lalu, suatu kota yang terbakar dan banyak rumah hancur lebur, ya, beberapa orang meninggal. Tapi itu juga kita tahu Hollywood itu seperti apa. Kita tahu seperti apa. Ya, jadi penuh dengan kehidupan yang tidak layak disebut manusia, katakanlah begitu, hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Lalu kemudian Tuhan dalam tanda petik mengingatkan peristiwa itu sebagai, ya mungkin hukuman boleh dikatakan, tapi juga sebagai pendidikan supaya kita hidup dengan baik dan benar. Maka di Amerika kehidupan moral seperti itu sekarang diingatkan kembali. Maka gereja Katolik yang dengan tegas, dengan keras untuk menghayati hidup sesuai dengan perintah Tuhan, ya kemudian mulai bangkit, ya di Amerika mulai tumbuh banyak orang yang menjadi Katolik. Itu juga suatu peringatan lagi bahwa hidup benar, hidup bermoral merupakan suatu tanggung jawab kita bersama. Ya juga banyak misalnya aborsi. Ya, banyak hidup LGBT yang gak karuan, dengan narkoba yang hancur lebur, sehingga semua itu cerminan dari kehidupan yang tidak bermoral, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi saya katakan ini bagian dari semacam peringatan, tapi semacam pendidikan, tapi juga semacam sedikit ketahuan hukuman bahwa hal itu mungkin terjadi dan dapat terjadi ketika Tuhan mengatakan pada waktunya. Ya, bisa aja Tuhan melemparkan dari atas petir atau kemudian api, seperti yang kita lihat dalam pengalaman dari Nabi Elia. Ya, ketika Nabi Elia berperang dengan nabi-nabi Baal, maka Elia yang mengorbankan domba, korban-korban itu disiram air dan seterusnya, lalu terbakar dari surga, api dari surga menghantam persembahan dari Elia itu. Tapi ini demi kebaikan bangsa Israel. Kerap kali ada hal-hal dalam kehidupan kita yang memang mau ditunjukkan kepada kita supaya kita bertobat. Diingatkan, ada shock terapi untuk kita semua. Jadi saudaraku terkasih, maka mari kita juga melihat
dalam tanda petik kalau kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami masalah dan seterusnya, mungkin ada unsur bahwa kita harus bertobat. Mungkin ada unsur supaya kita juga berdoa untuk para leluhur kita, ya, leluhur kita di segala macam, supaya dibersihkan dengan segala dosa kita. Karena kita adalah produk dari sejarah, produk dari masa lalu kita. Maka penting juga kita selalu mohon rahmat, kebersihan, membersihkan diri dari segala dosa. Ya, itu penting juga. Karena itu menimbulkan apa? Menimbulkan keturunan-keturunan kita juga adalah akibat juga dari dosa-dosa kita juga. Maka mari saudaraku terkasih, dalam pengalaman dari Sodom dan Gomora ini, kita jangan berkeras kepala seolah-olah itu tafsiran bagi orang-orang LGBT yang menentang mereka. Tidak, ini suatu peringatan, sesuatu yang memang harus kita perhatikan. Kehidupan yang benar, kehidupan yang bermoral, kehidupan yang penuh kehendak Tuhan. Saya kira itu yang paling penting. Lalu yang kedua, seringkali kita mengalami penderitaan Tuhan, penderitaan yang kita katakan, tolong kami Tuhan, kami binasa. Ya, ini juga bentuk dari keputusasaan, ya. Kerap kali kita menderita dan putus asa. Banyak kali saya mendengar itu. Dan kita menganggap Tuhan tidur. Jadi sebetulnya bukan Tuhan tidur, tapi kita diingatkan kembali untuk percaya dan yakin kepada kehendak Tuhan. Tetapi juga kita berdoa untuk diri kita sendiri. Mungkin kita berdosa, mungkin kita lemah, mungkin kita ada sesuatu yang melukai, menyakiti orang-orang lain, dan kita punya dampak akibat pada diri kita masing-masing. Jadi saudara, penderitaan dan salib itu kerap kali membuat kita berpikir, harus berpikir, ya, berpikir dan mohon rahmat supaya kita disembuhkan, dibersihkan dari segala noda dosa. Nah, di tahun jubilium ini adalah tahun di mana Tuhan mau membersihkan akar-akar akibat dari dosa-dosa kita yang telah kita lakukan atau leluhur kita lakukan, dan kita mau untuk berbuat dibersihkan oleh Tuhan. Bukan aku membersihkan, kita mohon ampun dalam sakramen tobat kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan selalu mendorong kita untuk mohon pengampunan. Ya, Tuhan, aku berdosa, ampuni aku. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.